Ketika Isra Mi'raj kemudian Rasulullah sampai pada Sidratul Muntaha, sampai langit yang paling atas, karena kemudian malaikat Jibril tidak bisa menemaninya. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bau apakah ini kok sangat wangi dan aku bisa mencium baunya sampai Sidratul Muntaha. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Ketika Isra Mi'raj ini ada seorang yang sangat dicintai Allah. Dan ketika Isra Mi'raj kemudian Rasulullah sampai pada Sidratul Muntaha, sampai langit yang paling atas, karena kemudian malaikat Jibril tidak bisa menemaninya, tapi malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bau apakah ini kok sangat wangi dan aku bisa mencium baunya sampai Sidratul Muntaha. Maka malaikat Jibril menerangkan, ya Rasulullah, itu adalah baunya orang-orang yang punya komitmen mencintai Allah. Ini adalah komitmen orang-orang yang selalu rindu kepada Allah. Dia adalah Masitoh, ya Rasulullah. Makamnya Masitoh ini, bau wanginya sampai Sidratul Muntaha, sampai langit yang paling atas. Bisa bayangkan, kita pakai parfum itu 100 meter sudah nggak bau. Ini sampai langit ke-7 masih baunya sangat wangi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya apa yang dilakukan sampai mereka punya bau yang sangat wangi dan aku bisa menciumnya ketika aku berada di langit yang paling atas. Maka kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Masitoh ini adalah istrinya Hazakir. Hazakir ini adalah orang yang soleh, adalah orang yang sangat cinta kepada Allah, dan mereka beriman kepada Nabi Musa, tetapi mereka dibunuh oleh Raja Fir'aun karena telah beriman kepada Allah. Hazakir ini adalah yang membuat petinya Nabi Musa ketika Nabi Musa akan dikintirkan. Apa dikintirkan ini? Apa dikintirkan itu? Apa? Oh, dicelupin ya, dihanyutkan ke sungai. Itu yang membuat petinya adalah Hazakir. Kemudian dikintirkan, dihanyutkan, kemudian ditemulah oleh Fir'aun di situ. Ini adalah Hazakir yang membuat. Jadi dikintirkan lagi orang ini. Maka kemudian ketika terjadi perdebatan, Fir'aun mengatakan kepada para pengawalnya, para pembesarnya di kerajaan, aku ingin membunuh siapapun yang telah mengatakan Allah adalah Tuhannya dan Musa adalah nabinya. Aku ingin membunuhnya, kata Fir'aun. Maka seluruhnya kemudian dikumpulkan. Maka Hazakir ini tidak setuju kalau seorang tukang sihir, mereka akan dibunuh karena beriman kepada Allah dan mereka mengimani Musa dan nabinya. Nah kemudian apa? Begitu dari situ karena kelihatan Hazakir inilah tidak setuju, maka langsung Fir'aun punya pikir, jangan-jangan Hazakir telah beriman kepada Allah juga. Kemudian ditanyakan Hazakir, apakah benar engkau beriman kepada Allah dan engkau mengakui bahwa Musa adalah utusannya? Maka dia mengatakan, iya, aku memang benar-benar Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu juga. Maka Fir'aun marahlah mereka. Mereka marah. Begitu marah, maka Hazakir langsung dipanggil, kemudian tangannya mereka ditali. Ditaruh di tali pokoknya. Kayak semacam disalib tangan kirinya. Kemudian mereka dipanah oleh para penggawa-penggawanya Fir'aun. Maka dipanah banyak tusukan tangannya. Dan itu meninggalnya disaksikan oleh Bu Masitoh dan disaksikan oleh anak-anaknya. Sampai meninggal, tetapi mereka tetap berkomitmen mengatakan Allah adalah Tuhanku. Maka suatu ketika setelah suaminya meninggal, maka kemudian Bu Masitoh ini adalah seorang anak orang yang soleh, dan mereka adalah orang yang membantu di kerajaannya Fir'aun. Mereka kemudian tiba-tiba menyisir anaknya Raja Fir'aun, rambutnya disisir, maka surinya yang dipakai nyisir itu terjatuh. Begitu terjatuh, maka Masitoh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ambil sisirnya dengan mengatakan Bismillah.
Maka putrinya Raja Fir'aun langsung bertanya kepada Masito, wahai Masito, siapakah yang kau maksud dengan Tuhanmu yang maha pengasih lagi maha penyayang? Maka Bu Masito mengatakan, wahai putri Raja Fir'aun, yang aku maksud adalah Allah adalah Tuhanmu dan Tuhannya bapakmu juga. Maka seorang putri raja langsung mengatakan dan langsung mengancam kepada Masito, kalau begitu aku akan laporkan kepada bapakku sehingga kamu akan dihukum oleh bapakku. Maka benar-benar putrinya melaporkan kepada bapaknya Raja Fir'aun ini. Begitu marah, maka langsunglah dipanggil Masito ini seorang raja. Masito, apakah benar kau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, apakah benar kau mengatakan bahwa Tuhanmu adalah Allah? Maka dengan tegas mengatakan Masito, ya benar, aku adalah Tuhanmu Allah dan Allah adalah Tuhanmu juga, wahai Fir'aun. Maka marahlah dari situ karena merasa Fir'aun telah dilecehkan oleh Masito. Kemudian sama ketika mau dihukum, kemudian Raja Fir'aun langsung menyuruh, aku minta disiapkan penggorengan dari timah yang sangat panas, aku ingin melemparkan dia. Maka mereka mengambil penggorengan yang sangat panas, timah itu, maka untuk melemparkan Bu Masito. Kita bisa bayangkan, kena knalpot motor yang setengah jam saja, kaki kita itu udah kena knalpot udah gosong. Air 15 menit digodok, setengah jam digodok, itu kalau dibuat menyiramkan itu sudah bisa melepuh semuanya. Gimana ketika Raja Fir'aun ini, mereka sudah menggodok minyak ini sudah berhari-hari untuk menghukum Masito, sudah berhari-hari. Maka mereka berpikir ketika mereka dimasukkan ke dalam, maka mereka akan tersiksa Masito. Kemudian Masito dihadapkan pada penggorengan yang sangat besar itu, kemudian ditanya oleh Raja Fir'aun, wahai Masito, apakah engkau tetap mengatakan bahwa Tuhanmu adalah Allah? Kalau engkau mau merubah bahwa Tuhanmu bukan Allah dan aku Fir'aun sebagai Tuhanmu, maka aku akan batalkan hukumanmu. Maka mereka mengatakan dengan tegas, ya Fir'aun, Tuhanku adalah Allah, Allah juga Tuhanmu juga, Tuhan anakmu juga, dan Tuhan kita semuanya. Maka Fir'aun langsung marah kepada Masito. Kemudian istri Fir'aun langsung memberi semangat kepada Masito, wahai Masito, sesungguhnya aku juga beriman kepada Allah. Kenapa istrinya Fir'aun itu sampai menjadi 4 bidadari di surga nanti adalah bersama Ibu Fatimah, bersama Siti Khadijah, bersama Ibu Maryam dan bersama Asya, karena cintanya kepada Allah. Kemudian berikutnya ditanyai, wahai Masito, apakah engkau tetap pada komitmenmu? Apa engkau tetap pada pendirianmu bahwa Tuhanmu adalah Allah? Maka Masito mengatakan, ya, aku tetap bertuhan kepada Allah karena ini adalah Tuhanmu dan Tuhan kita semuanya. Aku tidak pernah takut untuk itu semuanya. Maka mereka kemudian, anak yang pertama dilemparkanlah ke dalam api yang sangat panas. Anaknya dilemparkan. Kemudian ketika akan melemparkan anak yang kedua, maka anak yang kedua yang masih dalam susuan seorang ibunya, anaknya bisa berbicara. Anaknya ngomong kepada ibunya, wahai ibuku, bersabarlah dan jangan jangan pernah berubah keimananmu bahwa Allah telah membukakan surga untuk kita semua. Orang-orang yang komitmen kepada Allah, maka Allah langsung memberikan surga yang sama kayak dalam surat Fussilat ayat 30. Apakah engkau tetap pada pendirianmu, Masito? Ya, aku tetap pada pendirianku. Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhanmu. Maka anaknya ini kemudian menguatkan ibunya lagi, wahai ibuku, tetap bersabarlah bahwa hukuman di dunia ini tidak sebandinglah dengan hukuman di akhirat nanti. Ibu komitmenlah. Maka seorang anak bayi yang disuruh diambil dan kemudian dilemparkan ke dalam api yang sangat panas. Tinggal Bu Masito. Masito ditanya sama Fir'aun, wahai Masito, apakah engkau tetap pada pendirianmu bahwa engkau tetap mengatakan Tuhanmu adalah Allah? Ya, aku tetap mengatakan Tuhanmu adalah Allah. Aku tetap mengatakan Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan kita semuanya. Aku tidak akan pernah takut atau hukum, wahai Fir'aun. Maka kemudian dilemparkanlah kemudian ibu Masito ini. Tetapi ketika sebelum dilemparkan, maka malaikat Israel dipanggil oleh Allah. Wahai malaikat Israel, datanglah ke sini. Aku minta untuk mencabut nyawanya Masito terlebih dahulu. Maka nyawanya diambil. Orang
yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah, orang-orang yang komitmen kepada Allah, ketika rohnya akan dicabut, maka Allah terlebih dahulu dengan mengatakan, dan para malaikat mengatakan, wahai si fulan, bahwa Allah telah menunggumu, wahai si fulan. Maka ketika mengatakan wahai si fulan, Allah telah menunggumu, maka Bu Masito langsung senang akan bertemu dengan Allah. Akan bertemu dengan Allah ruhnya. Begitu dicabut, maka ruhnya akan bertemu dengan Allah, maka jasadnya akan duduk di situ. Kemudian jasadnya dilemparkan ke dalam kuali yang sangat panas, air minyak itu. Maka kemudian apa? Maka rohnya Masito sudah bertemu dengan Allah. Makanya benar dalam surat Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah, bahwa orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku, maka mereka malaikat akan turun dan mengatakan kepada orang yang punya komitmen, wahai orang-orang, wahai hamba Allah, janganlah engkau khawatir, Allah sudah memberikan syurgamu. Ini adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Gambaran dari Bu Masito ini kenapa begitu harumnya sampai langit? Ternyata karena komitmennya untuk tetap mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan. sallallahu